Hai Chamser, di video ini kita akan belajar bagaimana caranya memisahkan protein dan ligan di aplikasi Chimera. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus melakukan pemisahan? Karena pemisahan ini adalah salah satu tahap sebelum melakukan molecular docking. Mengenai molecular docking atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan penambatan molekul akan dibahas pada video yang lain. Seperti biasa, di awal video Chamser akan menjelaskan dahulu beberapa istilah-istilah penting dan hal-hal fundamental. Proses pemisahan protein dan ligan ini Chamser bagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, kita harus download dulu kode PDB di website ini. PDB adalah singkatan dari Protein Data Bank yang isinya adalah struktur protein 3 dimensi. Pertanyaannya adalah, dari mana website ini mendapatkan struktur protein 3 dimensi? Mereka mendapatkan laporan para peneliti yang sumbernya berasal dari hasil eksperimen di lab. Mereka menemukan protein di alam atau tubuh spesies, kemudian dianalisis strukturnya dengan instrumen. Bisa dengan XRD, bisa juga dengan NMR. Sumber lain juga bisa berasal dari homology modeling, yang mana struktur protein 3 dimensi dibuat secara komputasi. Tahap kedua, kita akan melakukan delete chain and residue. Ini seperti menghapus atau membersihkan beberapa hal pada protein. Tahap ketiga, kita akan melakukan dock prep. Ini seperti mempersiapkan protein agar siap pakai saat melakukan docking nantinya. Tahap keempat, kita akan lakukan simpan file untuk protein. Dan tahap 5 adalah kita lakukan ulang tahap 2, 3, dan 4, tapi kali ini untuk native ligand. Nah, di sini Chamser akan tunjukkan skill spesial menggunakan fitur Use Invert. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir, Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamser Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus download dulu PDB pada website ini. Di sini terdapat banyak sekali kode protein yang bisa kamu download sesuai kebutuhan, dan Chamser di sini memilih 5KIR. Ini merupakan protein siklooksigenase 2 yang bertanggung jawab terhadap inflamasi, angiogenesis, dan rasa sakit. Jadi kalau teman-teman tidak ingin merasakan rasa sakit, teman-teman bisa menggunakan obat yang bertindak sebagai inhibitor dari COX-2 ini. Pada halaman ini kita akan mendapatkan struktur dari protein 5KIR, juga PDB DOI, ini merupakan identitas digital dari PDB ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui literatur, artikel mana yang mengusulkan protein ini. Dan di sini teman-teman juga bisa mendownload artikel jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan informasi mengenai ligan-ligan apa saja yang ada di dalam protein ini. Seperti contoh di dalam 5KIR ini terdapat ligan COH. Ini merupakan kode dari protoporfirin seperti ini yang terdapat dalam chain A dan chain B. Dan ligan ini bisa kita hapus. Kemudian ada RCX, ini merupakan kode dari rofecoxib yang merupakan native ligand dari protein ini. Kemudian ada NAG dan seterusnya, lengkap dengan informasi terdapat pada chain mana saja. Baik, selanjutnya kita bisa download PDB ini. Klik download files, PDB format. Dan akhirnya masuk di directory kita, masuk di folder downloads. Kemudian Chamser cut. Chamser akan pindahkan file ini ke dalam folder Chamser Lab. Baik, selanjutnya kita buka Chimera. Dan kemudian kita akan loading protein tadi ke dalam Chimera ini. Klik file, open. Kita akan mencari kode PDB yang sudah kita download tadi. Klik 5KIR, open. Dan akhirnya kita mendapatkan protein yang sudah kita download tadi.
Kalau cara tadi terlalu lama, teman-teman bisa gunakan ini. Kita close session dulu. Teman-teman bisa gunakan fetch by ID. Di sini kita ketik 5KIR. Kemudian enter atau bisa klik fetch. Dan Chimera akan secara online mendownload protein 5KIR tersebut langsung ke dalam Chimera tanpa kita download manual. Dan sekarang akhirnya kita mendapatkan protein 5KIR. Baik, tahap selanjutnya kita akan lakukan delete chain and residue. Teman-teman klik select, pilih chain. Di sini ada beberapa chain, ada A, B, C, dan seterusnya. Kita harus menyimpan salah satu chain saja, sehingga chain-chain yang lain akan kita delete. Dan di sini Chemster akan memilih chain A. Dengan demikian, Chemster akan delete chain-chain yang lain. Oleh karena itu kita klik chain B, kemudian action, atom and bonds, kemudian delete. Kemudian kita select lagi chain C, action, atom and bonds, delete. Select chain D, action, atom and bonds, delete. Sehingga yang tersisa di sini adalah protein dengan chain A saja. Kemudian selanjutnya kita juga akan menghapus residu. Klik select, residu. Dan Chimera itu sudah membantu kita untuk membedakan mana yang standar amino acid, ini merupakan sequence asam amino dalam protein, dan mana yang non-standard. Artinya ini bukan asam amino yang berasal dari protein tersebut. Di sini ada beberapa kode, COH, GOL, HOH ini adalah air, NAG, NH4, PO4, dan RCX. Masih ingat pada website tadi? Di daftar ligand, RCX ini merupakan kode dari Rovecocib. Itu adalah native ligand dari protein ini yang nantinya akan kita simpan. Tetapi untuk protein ini akan kita hapus semua. Caranya bisa klik all non-standard, maka semua ligand-ligand tadi akan terselect dan bisa kita delete. Atau kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa lakukan satu persatu, klik select, residu, COH. Dan yang terselect di sini adalah yang berwarna hijau. Kemudian klik action, atoms, delete. Dan ligand COH tadi sudah hilang. Dan selanjutnya sama seperti tadi, kita akan lakukan delete ligand yang lain. Untuk mempercepat waktu, Chemster gunakan all non-standard. Kemudian action, atom and bonds, kemudian delete. Dan akhirnya protein ini bersih dari segala macam ligand. Bisa dilihat di sini tersisa standar amino acid. Baik, tahap selanjutnya kita akan lakukan doc prep. Teman-teman klik tools, kemudian structure editing. Di sini ada beberapa pilihan, kita bisa menambahkan hidrogen, menambahkan muatan, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan melakukan doc prep karena di sini sudah lengkap. Di sini bisa menambahkan muatan sekaligus menambah hidrogen dan hal-hal lainnya. Kita tinggal klik OK. Kemudian OK. Kemudian OK lagi. Di sini kita diminta untuk memilih folder mana yang dipakai untuk menyimpan file. Dan Chemster memilih folder Chemster Lab. Kemudian kita beri nama protein, dan file ekstensinya secara default akan disimpan berupa mol2. Tetapi Chemster di sini memilih untuk menyimpan dalam bentuk PDB. Maka Chemster ketik PDB. Kemudian save. Dan akhirnya protein yang sudah bersih ini sudah disimpan di dalam folder Chemster Lab dengan nama file protein.
Oke, itu untuk protein. Sekarang kita akan lakukan untuk native ligand. Kita close session. Kemudian kita masukkan lagi protein 5KIR. Dan sama seperti tadi, kita akan mengulangi hal yang sama. Kita akan delete chain dan beberapa residu, doc prep, dan akhirnya kita save file. Klik select, chain. Karena tadi kita menggunakan chain A, maka hal yang sama kita akan menggunakan chain A juga di sini. Kita delete chain B, action, delete. Chain yang lain juga sama, yang akan kita delete. Dan tersisa chain A. Sekarang kita akan lakukan delete residue. Di sini terdapat beberapa residu. Kita akan delete semuanya, kecuali RCX. Ini adalah rofecoxib yang merupakan native ligand dari protein ini. Kita klik RCX, maka yang terselect adalah native ligand. Jangan bingung, kita tidak akan mendelete native ligand ini, tapi kita gunakan fitur Invert all models. Maka di sini akan terlihat semua terselect kecuali rofecoxib tadi. Kemudian kita lakukan action, atom and bonds, delete. Maka di sini tersisa native ligand yaitu rofecoxib dengan kode RCX. Kemudian kita akan lakukan doc prep, klik tools, structure editing, doc prep, klik OK, 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 dan OK lagi. Nah, di sini ada proses running dan membutuhkan beberapa waktu. Tinggal ditunggu ya teman-teman. Nah, doc prep sudah selesai dan sama seperti tadi kita diminta untuk menentukan folder mana yang dipakai untuk menyimpan file. Karena ini merupakan native ligand, maka nama file ini Chemster namakan ligand. Sama seperti tadi, ekstensinya adalah pdb, kemudian save. Dan akhirnya kita mendapatkan file ligand tersebut sudah ada di folder Chemster Lab. Nah, di sini Chemster ingin menunjukkan agar teman-teman berhati-hati dalam save file, karena ternyata file pdb ini tidak bisa dibuka. Kosong kan? Nah, permasalahannya ada di sini. Kita close session dulu. Kemudian buka lagi ligand tadi. Nah, jika ingin save file berupa pdb, maka klik file, save pdb, kemudian kita beri nama native ligand 2. .pdb. Nah, sekarang file PDB kita sudah bisa dibaca. Jangan lupa teman-teman juga lakukan hal yang sama dengan protein.pdb ini. Ingat, jika ingin menyimpan file protein.pdb, maka harus klik file, kemudian save pdb. Baik, itulah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Chemster Lab.